pinter. Oke, kalau Anda tertarik dengan disertasi menggunakan big data, sebetulnya bisa memanfaatkan R untuk mining data ya, dari Twitter, dari Facebook, dari apapun. Ini sederhana lah. Ini yang versi CFA yang komplit ya ini. Ini orde 2 ya. Kita lihat latennya itu, laten diukur oleh laten. Ini belum operasional. Laten itu tidak terlihat, jadi belum operasional. Sampai di sini itu dia masih belum operasional. Kemudian baru bisa diukur pada level ini. Banyak contoh ini ya, misalnya kompetensi guru itu kan pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Ini kan belum operasional sebetulnya. Nah, itu nanti bisa dianalisis pakai model ini. Kemudian operasional jika ada indikator lagi, ya. Kemudian bisa dibuat soalnya, ada indikator lagi, bisa dibuat angket. Ini seperti ini. Visualisasi penting ini kalau kita ingin mengembangkan disertasi sebenarnya. Kalau menurut saya di sini di konsepnya ini. Kalau di disertasi di kerangka pikir bab 2 akhir itu ada kerangka pikir itu selain cerita juga ada diagram, ada gambar di sana. Ini fungsinya untuk memudahkan sebetulnya arah penelitian. Kemudian kalau SEM, ini jalur dan SEM. Jalur kita lihat ini jalur analisis jalur atau PET analisis bahasa. Ini semua simbolnya kotak. Kotak. Nah, karena apa? Karena di level ini itu ada datanya. Kita pakai Excel ya. Ini datanya kita entry. Ini juga kita entry. Karena oleh sistem itu dikenal sendiri. Kalau sudah ada datanya mesti digambar oleh kotak. Dulunya seperti itu. SEM, software SEM. Ini pengembangan regresi. Ini kan setiap variabel yang dipanah, ini kan dipanahin. Ini kan membentuk regresi. Saya simbol 1, ini 2. Regresi 1 kan X2 ya. Kemarin kita sudah pernah dipanah X4 X5 4 plus X5. Nih, kalau di statistik gini, X2 sama dengan ya, A plus di 1x4 ini plus D2 x5. Nah, kayak gini. Tapi untuk di software ini sudah kenal dia. Ini konstanta, nanti kalau kita cari regresinya itu ada konstanta, ini koefisien regresinya, koefisien regresi. Terus yang kedua ini ada 3 panah. 1, 2, 3.
Nah, berarti gini, X3 itu dipanah yang terkecil dulu, X1 ditambah X2, X2 ini walaupun X2 itu juga dipanah ya, tapi dia memanah. X1 oke, X2 oke, X ini X3 ya, X3 di mana X1, X2, X4. Kalau di dosennya seperti itu. Kalau di regresi biasa ini menjadi X3 sama dengan A, ada A-nya konstanta ya. 2 tambah B3 X4. Ini menunjukkan jumlah variabel independennya. Ini ya. Nah, levelnya kita ada nggak ngitung manual lah, coding sesuai kalau pakai. Kemudian nanti sebenarnya ini kita perdalam lagi di mata kuliah khusus ya. Ada mata kuliah khusus. Ada lagi ini yang PLSM. SEM yang ringan. Karena yang diestimasi ini enggak ada errornya. Errornya ini enggak, kalau di SEM tadi kan di sini ada error. Dihitung. Nah, di PLSM itu enggak dihitung. Sehingga cenderung hasil hitungannya itu ada. Walaupun kurang teliti ya. Biasanya kalau disertasi ya sebaiknya memang SEM. Kalau PLS parsialis itu karena ini enggak ada. Ini kan kotaknya kan nah kalau ini kan ada ini. Setiap ujung ini kan ada errornya. Kesamaannya memang ada errornya. Kalau di sini nggak ada. Ini biasanya untuk pelarian aja ini. Untuk pelarian. Kalau di SEM kok gambarnya nggak muncul, error terus. Nah, dicoba pakai parsialis. Atau sebelum parsialis, sebelum SEM di uji persyaratan, dilihat normalitasnya kayak apa, kemudian linearitasnya kayak apa. Kalau nggak terpenuhi, kemudian lari ke PLS SEM ini juga boleh. Karena ini ringan, walaupun di SEM sendiri ada yang istilahnya itu distribution free, ya, bebas distribusi. Saya pernah share ini, saya coba lapaan ORG, kumpulan sukarelawan yang mengembangkan software gratis. Korea kita lihat. Kemudian ada yang namanya estimator and OR. Nah, Anda mestinya harus membaca kayak gitu. Orang teknik ya. Saya anggap Anda masuk PTK vokasi itu orang teknik lah, itu mestinya harus. Ini ada yang namanya, jadi kalau pakai cara satu nggak bisa, cara dua nggak bisa. Ini ada yang distribution free, WLS. Nah ini ya. Atau ADF, asymptotic distribution free.
Ada cara. Kalau Anda baca yang lain aja. Selain itu ada cara yang macam-macam. Ini bisa diatur sih. Nah, aturnya di estimatornya disebutkan. Estimator BLS. Ya. Jadi ada banyak cara mengatasi. Kalau di Israel, Amos itu hanya beberapa. Kalau ini ada banyak sekali. Ya. Kita nggak harus menghafal, saya sendiri nggak hafal. Tapi begitu saya tahu, oh paketnya pakai itu. Ya. Yang penting kita paketnya dulu aja sebetulnya. Kalau kita mau menganalisis itu, ya katakanlah kita sudah tahu, oh, saya pakai jalur, berarti library-nya ini lafaan. Kalau pengen gambarnya, berarti library-nya sampel. Ini aja sebetulnya. Awalnya seperti itu. Kita coba ya. Nah, kalau saya punya ini sesuka saya lah. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, bisa sekali. Langsung misalnya gitu. Yang penting tadi apa yang kita pelajari, kita ingin teliti itu variabelnya apa. Kemudian ya, variabel X1, X2 sampai X8 ini kan variabel. Y-nya itu juga variabel. Terus hubungan antar variabel seperti apa? Itu kita gambarkan. Ya. Misalnya seperti itu boleh, atau ini ke sini juga boleh. Ini ada ke sini juga boleh. Oh, jangan khawatir lah. Ini misalnya seperti ini. Ya. Ini kan regresi aja. Yang dipanah itu menjadi satu regres. Ini berarti satu ya. Ini dipanah, ini dua. Ini dipanah, ini tiga. Ini kena panah, ini 4. Ini kena panah, ini 5. Kena panah 6. Ada 6 regresi. Regresi 2 ini paling sederhana. Ini regresi sederhana, simple regression ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. 1. X4 langsung ke persamaannya Sam aja, pakai ini ya. Dipanah X1 X2. Ini ya. Maaf, bukan. Plus X3. Ini untuk menghapus pakai plus X3. Ini kan. Nah, ini regresi yang pertama. Yang regresi yang kedua, simple regresi. X5 dipanah X2. Yang ketiga, 6 dipanah X3. Sekarang regresi yang keempat, X7. X7 dipanah ya, X4 ditambah
ditambah X4 tambah X6 ya, ya. X ini yang regresi 4. Kemudian regresi yang kelima X8 ya, dipanah X4 tambah dengan X6. Nah, ya. Terakhir regresi yang keenam itu adalah Y dipanah X7 ya. Urut boleh enggak? Boleh. Tambah X5 ditambah X8. Nah, ini nanti akan ketemu. Ya, pakai regresi manual kalkulator ya boleh, tapi lama sekali. Dan enggak bagus lah nanti hasilnya. Mohon maaf, Prof. Ya. Yang X6 itu ditambah X1 tuh, Prof. Juga, Prof. X6 dipanah X3 plus X1. Oke, ya, maaf. Ini ya. Nggih. Tuh ya kamu wis teko toh? Mohon izin, Prof. Tadi udah beberapa menit derek kelas ini. Oh, ya, wis. Ya. Ya, terima kasih Mas Eka. Jadi ini prinsipnya itu. Ya, sekarang kita akan coding from the scratch ya. Jadi kalau sudah ada template, sebaiknya gunakan template. Ya. Tapi kalau nggak ada kepepetnya, karena saya dulu itu belajar itu sendiri. Dosen saya itu dulu nggak bisa R. Sehingga, waduh, kalau saya mengajarkan apa yang saya pelajari waktu itu gak cocok kalau sunnah Rasul ya. Kan ada hadisnya tuh. Betul ya Mas Eka ya? Nah, ya atau enggak? Yang pundi, Prof? Saya tak boleh aku ngerti aku. Bentar. Supaya ada kok hadisnya. File open. Ada, saya itu pengen mendobrak ya. PEP. Masa yang diajarkan itu. Wah, betul itu, Prof. Iya kan? Terus. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan hidup pada zamanmu. Nah ini, kalau saya mengajarkan basis DOS, Dovasian, ya, makanya saya dan saya tidak pakai komersial software ya, karena anda ini kan dosen junior. Kalau komersial software itu ada yang mahal, yang plus itu 25 juta ya. Anda dosen junior minta uang 25 juta ke lembaga untuk penelitian, untuk nggak akan dikasih. Oke ya, udah toh? Mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, kita ke R. Kalau ada template. Kalau nggak ada, ya kita scratch from the scratch ini. Tapi sementara saya buat variabelnya dulu. Kebetulan kalau buat variabel kan gampang kan. Tadi ada X1 ya. Saya buat dari random uniform runit sebanyak 45. Saya ngawur aja ini. Skor terendahnya itu misalnya
8. Tertingginya itu 18, boleh kan? Ngawur, yang namanya ngawur. X2. Saya randumkan juga. Nah, daripada itu saya copy aja ini. Efisien. Kalau bisa hidup efisien, ngapain harus ini ya. X2. Ini tetap ini jumlah sampelnya karena korelasi regresi itu pair ya, berpasangan. Piecewise. Kalau hapus ya hapus semua. Ini misalnya dari 12, ininya menjadi tertingginya 24. 3, ini menjadi santai aja ya, kalau bisa hidup santai, ngapain harus merungsung. Ini 15, ini 45. Itu Mas Eka ya. Leres, Prof. Keempat, itu kemarin si Arwan tadi malam itu nyoba yang dia pengen jadi ahli big data analisis. Ini 17, kemudian menjadi ini 35, boleh aja. Dan 5, kita lihat gambarnya ini ya. Oh, sampai 8 kelas mahir. Wah, berdoa aja. Misalnya ini 20 sampai dengan 50. Ngawur ya. Nah, daripada masing-masing skor dibuat kan enak kayak gini. 45, ini 22, 48. Namanya ngawur. 7, 25, 8. Bener ya, 8 tadi ya. Oke, bener. 8 ini 30 sampai 70. Enggak usah dibulatkan enggak. Jadi ini angkanya pecahan nanti. Kalau tapi enggak apa-apa karena uji coba. 8 X ini Y. Sama jumlah ini. Ini misalnya mulai dari 60 sampai 100. Terus saya gabung jadi data. Diisi dengan pakai kolom binding juga boleh JBIN, tapi langsung aja ada print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Run, cek blok, akhir G. Nah, ini ada ya. Kita lihat apaan. Saya lihat ini. Ini APE. Saya ketik di sini juga boleh. Kalau saya tidak ingin merusak sintak di sini, saya ketik di konsol boleh. Atau saya buka
new script di sini juga boleh. Kalau mau pakai RStudio itu ada tab atas, ada banyak, bisa diisi banyak file. Ya, ketikkan ini lafaan, kemudian saran. Paling akhir ini ada indeks. Nah, ini dia sebagai paket ada, maaf, sebagai fungsi ada. Ya, tapi saya tidak pengen pakai itu. Saya pengen pakai SM indeks. Ini isinya lapaan ini di sini. Cari saya pengen SEM urut abjad SEM. Nah, ini. Bawah ini ada contohnya ini. Nah, ini berarti harus dibuat modelnya kan. Model kita sudah pernah membuat. We have ever made like this. Ya, masih kayak model. Model dipanah dengan petik, ditutup dengan petik. Yang pertama modelnya kita lihat. Ini orang-orang yang mulai IT ini terlalu simpel, itu simple kan. Ini tadi X4 ini. 4. X4. X4, X1 plus X3. Ini boleh di sini juga boleh, mulai di sini ya. Keren nanti kalau diketik-ketik. Betul ya Mas Eka ya? Betul Prof. X4 dipanah X1 plus X3. Nah, X1 plus X3. Nah, ini regresi yang pertama. Kemudian yang kedua ini. X5 dipanah X2. X5 dipanah X2. Kemudian X6 dipanah X3 dan X1. X6 dipanah X6 dipanah X3 plus X1. Ya, namanya harus sesuai ya. Z. Data atas. Berikutnya X7 dipanah X4 X6. X7 dipanah X4 X6. X7 dipanah X4 tambah X6. Berikutnya X8 dipanah X4 X6. X8 dipanah X4 X6. 8 dipanah X4 tambah X6. Saya rapi ya saya. Kemudian ini terakhir ini. Y dipanah 7, 5, 8. Y dipanah 7, 5, 8. Y dipanah 7 tambah X5 tambah X8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 regression equations. Kira-kira itu ya. Ada yang dari jurusan bahasa Inggris ya.
Terus kita tadi kan ini lihat Iqra ya, dasarnya itu sebetulnya membaca ya. Setelah modelnya itu didefinisikan, itu kemudian dilebokkan di sini, dimasukkan, ya toh? Nah, ini kan tinggal copy paste ini. Untungnya nggak ada Turnitin di pembuatan coding. Ini saya fit itu saya ganti uji aja bahasa Jawa. Uji. Ini perintahnya karena ini tadi mengambil contoh SEM. Nah, datanya ini namanya adalah data. Mengacu ke ini kan namanya kan data. Summary-nya ini. Ini pakai summary yang sederhana ini sebetulnya. Kalau kita pengen lengkap sebenarnya yang seperti yang saya contohkan itu. Summary ini contohnya tadi fit karena ininya fit. Kalau ini saya ganti uji, gini harus diganti dengan uji. Kita lihat summary. Nggak seneng, nggak. Huruf S lihat summary, summary method. Nah, summary contoh aja. Nah ini, kalau tadi sederhana, kalau ini berarti ada standardize-nya dimunculkan selain estimate ya, fit measure-nya ditampilkan, R kuadratnya dihitung. Saya pakai yang ini aja, saya copy yang ini. Ini nggak harus ngapal ke ya, saya nggak hafal. Kalau suruh ngapal ke, saya nggak hafal. Banyak perintah R itu banyak kamus. Apa kalau di bahasa Inggris ini? Oxford Dictionary. Oke, sekarang kita coba. Model run dari Mayarotun menika gampil, bahasa Jawanya kan gitu. Kalau bahasa Arabnya hari Mayarotun, ya kan? Nah sekarang itu kok ada gambarnya itu Pak Samsul. Boyanya Napoleon. Ini visu. Saya datang, walaupun daring ya. Saya lihat Prof. Samsul mendemokan, saya bisa. Ya harusnya gitu. Kita coba sekarang. Semplot. Semplot. Kalau di bahasa Inggris kan itu bisa di semplok itu bisa. Lihat. Indeks. Kemudian ada sempet gambar pet jalur ya. Path ini. Sekarang banyak. Wis tergantung kesenangan Anda sebetulnya wis. R itu tidak membatasi kreativitas seseorang. Ya. Ini daripada terlalu kreatif kita pakai hidup sederhana aja, pakai yang bawah ini ada yang simpel gitu. Ya. Iya tuh Mas. Mas siapa ini yang hadir? Nah, ini kita lihat. Semplok. Gampang ya. Jangan berpikir bahwa itu masa depan ya R itu. Ini ya.
atau ini juga boleh, tapi diambil yang penting ya. Objek oke, path oke, tabel, layout, tree, intercept, residual, threshold. Nah ini aja nggak apa. Nanti kita hapus satu persatu. Ya ini ya. Nah ini kita lihat. Nah objeknya ini uji. Buat ini apa yang mau digambar. Nah, kalau pet itu nanti nggak ada angkanya. Ya, biasanya dikutip atau disiapkan untuk menggambarkan kerangka berpikir. Ini buat ini kalau kita lihat di sini. Buat. Nah, this will display the model as an unweighted network. Terus nanti ada EST opar. This will display parameter estimate. STD yang sering saya pakai atau stand. This will display standardized parameter estimate. EKI or cons. This is the same graph as pet. Nah, ini terlalu simpel ini. Oke, sementara kita pakai pet buat label. Nah, kita nggak usah lah, pakai default aja. Stylenya kita lihat, style, bisa pakai rem, mx, openmx, list-rel. Nah, defaultnya adalah dia openmx. Yang errornya melungker itu. Oh ini rem dan ini sama sih. Ekornya melungker. Ya, oke kita pakai stylenya. Ini kalau tanpa style dia pakai layoutnya itu yang tadi pohon, circle atau yang lain. Intercept ini sementara saya volkan. Kemarin ada gambar yang nggak muncul kalau di true. Residual tidak perlu. Number of ini ada size manifest, ini ukuran gambarnya ya 5 ini. Jadi manifest dan ini bisa klatennya bisa diatur. Oke, kayaknya ini gini aja kayaknya dan udah. Nah. Oke. Iya loh. Iya kan? Sederhana aja nih. Nah, ini semua manifest, tadi ukurannya 5 ya. Nah, ini kalau mau di circle. Mau di spring, mancur, muncrat. Tergantung kesenangan Anda sebenarnya. Kemudian ada lagi rotate. Ini bisa dibaca di sini semuanya. Intercept dan seterusnya. Rotation, ya, kaitannya dengan putaran di apa namanya kuadran itu ya. 1, 2, 3, 4. Ada catatan di sana.
An integer indicating the rotation of the layout when tree or tree2 layout is used. Ini hanya untuk tree ya, model diagram pohon. Ya. Terlalu mudah kayak gini. Masih guys. Ini karena spring kayaknya dia mungkin dia nggak mau ini karena di sana nggak ada efeknya lah. Ini karena dia pakai pad. Nah ini kan bisa di copy dijadikan gambar di kerangka pikir disertasi ini. Nah kalau nanti hasil hitungannya itu tinggal diganti EST, estimate. Estimate standardized STD. Bentar ini masih. Oh ini karena ya gambarnya. Ya sebetulnya ada tapi ini dia pakai garisnya itu relatif. Kalau kecil angkanya dia garisnya kecil. Kalau besar angkanya garisnya besar. Nah, ini makanya tadi waktu ini pakai tadi nggak kelihatan ya. Ini karena korelasinya kecil. Nah, untuk mengatasi itu kita main-mainnya di sini tadi. Ya. Apakah ada ini harus kita pelajari. Kalau yang sudah saya share itu sudah pakai kontemplasi lama itu. Coba untuk job training lah. Ya. Itu untungnya berguru pada orang yang berpengalaman itu di situ. Hemat waktu. Oke ya, tapi paling tidak saya sudah mengajarkan ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Tuh. Kemudian, nah, saya pakai Israel supaya atau standarnya, stylenya, style. Nah, orang desa-desa itu kalau ngomong style jadi style. Ini urutannya nggak harus sesuai itu ya, bebas. Kalau saya cenderung senangnya itu pakai ini, karena tidak harus ngangkat tombol shift. Nah, tapi ini ukurannya garisnya ini masih berdasarkan angka. Mestinya ada yang itu. Bentar, saya lupa di sana. Rotation, number karakter, itu ada yang bisa di true false kan. Equal size manifest. Paling sederhana cari di contohnya. Kalau saya ingin nyontoh kan ini aja. Ya.
ini ini saya ganti uji apa ini masih ya nanti dicari. Kalau di software seperti SEM PLS itu ada yang bisa dibuat seperti ini, ukuran garis sesuai dengan angkanya. Tapi ini terlalu banyak variasinya. Saya malah nggak seneng ya kayak gini. Oke, kemudian simpel kan, berarti perintahnya kan hanya sederhana kan. Kalau datanya ini dari Excel, ini kan sudah mengurangi jumlah baris sampai sini. Ini bisa diambil data dari Excel caranya kemarin. Nah, untuk uji karena ini bisa dicek tidaknya punya pakai bahasa Indonesia boleh, ini enggak beda. Tapi untuk jalur biasanya enggak perlu modifikasi. Oke, itu sudah cukup. Oke. Dan SEM, perintah SEM 1 itu bisa CFA, bisa SEM sendiri, bisa jalur. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Jadi gampang, sebenarnya ngitung itu nggak susah. Asal tidak pakai kalkulator atau Excel itu terlalu mudah lah sekarang. Ya. Kalkulator untuk bisa menghasilkan kayak gini itu buat aja. Terus cukup give up aja saya, kalau Mas Eka mungkin masih bisa. Gimana? Ada pertanyaan? Mohon izin Prof. Ya. Kalau anak mungkin sebagian dari kita yang ikut kuliah ini kan ngajar juga statistik gitu untuk S1. Kalau mulai kita kenalkan menggunakan R gitu, bagus. Nanti mulai dari, kalau menurut saya malah dari pemrograman. Jadi rumus T adalah itu, ya kan? T sama dengan rata-rata X1 kuadrat dikurangi rata-rata X2 kuadrat dibagi akar. Nah itu terlalu bisa itu. Berarti dari manualnya, Prof? Boleh kalau mau, tapi kalau mau lompat juga boleh. Terlalu bisa. Karena kalau misal ini kan materi regresi misalnya, itu kan satu pertemuan. Kalau nanti sampai ya manualnya kita berikan sih, maksudnya pakai Excel dan pakai kalkulator itu. Tetapi kan kalau apalagi online ini kan kalau harus kan ya susah. Ya biasanya sementara selama ini ya kami ajari pakai SPSS begitu, Prof. Tapi kan ada yang gratis, open source dan masa kini gitu loh. Pakai R ini. Oh, bisa sekali. Saya pernah menunjukkan ini ya. Ada R itu temennya banyak kok di dunia. Ada start method. Ya. Ini statistik yang biasa sampai yang advance. Ya. Ini ada uji T. Nah, ini udah, kalau ini udah pakai sih, dan langsung perintah ini T test. X-nya kita buatkan. Ada two independent group, ya. Kemudian ada pair, ada one sample. Ya. Bisa sekali. Tapi kalau mulai dari mau pakai pengenalan sintaknya ada, kalau nggak salah dulu pernah saya share ini juga ya, R cheat sheet ini.
Kalau di kelas B belum kayaknya, Prof. Oh, belum ya. Ini cara memanggil vektor. Ini bisa di copy paste, dipraktekkan nih. Misalnya ini ya. Ini cara install ini kan ada ini ya. Cara itu ini untuk mengetahui working directory, itu untuk nge-set direktur aktif. Kalau kita pakai sync directory itu, ini bisa kita praktekkan. Ini example-nya ini misalnya. Ini saya copy, saya run di sini, contohnya di sini, enter dia. Nah, kayak bahasa pemrograman biasa kok. Operator matematikanya di sana juga ada macam-macam. Terlalu ya itu tadi. Kurikulum PMP bisa rusak ini gara-gara kena R ambiar terus. Ambiar yang nggak mau belajar R ya gulung tikar. Operator math, 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 math. Ada tadi. Oh ini ya, log, pangkat, eksponensial ini, min, round dan seterusnya ini. Yeah. Statistik ini paling yang sebelah kanan ini yang paling Prof. Yang ini itu udah powerful itu. Iya, ini Gitu. Uji asumsi itu ada sekian buahnya, itu ada. Terlalu canggih, terlalu canggih. Ini ya. Saya mencoba tadi menerapkan, ajarilah murid-muridmu ini sesuai dengan zamannya. Saya tidak akan mengajari itemman atau belok model, nggak ada. Nah, saat ini ya, daripada Anda belajar tapi nggak ada manfaatnya, lagi ya monggo. Ini tadi baru yang pet ya. Desain itu sederhana, hanya di bagian modelnya aja yang coba. Untuk pet itu dia pakai tanda bunker. Terus kalau pengukuran dia pakai tanda X4 diukur. Ini ya. Ini kalau saya matikan perintah pakai ini ya. Ya modelnya sudah berubah. Kita lihat. Nah. X4 diukur X1, X3. Kan. Sementaranya apa tadi? Lavan error left hand side masih ada X, Y. Oh, Itu tadi ini kayaknya belum salah. dimatikan, Prof. Oh, ini ada dolarnya, salah pencet. Ini ya harusnya ya. Salah pencet, harusnya tanda itu. Tapi ini juga nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Error apa model? Some latent variable name collide with observed variable. Saya harus yang kembali. X1, X4 enggak.
namanya dianggap tubrukan. Ini operatornya ini lihat ini. Di sini tadi ada lafaz lagi operator. Syntax. Ya. Ada sintaksnya lagi. Diukur. Oh iya, ini harus laten sih, maaf. Ya, makanya dia nggak mau. Saya terlalu tergesa-gesa. Kalau barang yang sudah ada diukur dengan yang ada, salah. Kulit tabrakan dia. Ya. Ini tadi aslinya kan gini ya. Ini kalau saya ganti X saja dia malah mau karena ini dianggap laten dia. Yeah. Tapi udah bisa lah. Ya. Walaupun tidak ideal gitu. Ya. Walaupun tidak ideal tapi bisa. Nanti dia munculnya di modifikasi. Kan ada modifnya. Ada modifnya. Ini tadi masuk di modifnya. Kalau namanya adalah modif ya, M. Mood indices. Mood indices. Untuk memodifikasi. Ya. Untuk memodifikasi kalau dia tidak fit, ini tadi dia sudah muncul. Ya. Tapi dia memberitahu intinya, Samsul itu modelnya tidak fit. Tidak fitnya kayak apa? Kan ada error, nggak bisa dihitung. Tapi ini memang variabel terlalu sedikit ya, barangkali kayak gitu. Ini diganti uji kecil. Minimum value mau disertakan enggak? Satu boleh, sortir. Not complete modification information metric. Jadi, back. Nggak bisa dihitung. Ini data ngawur sih masalahnya. Jadi tidak ada korelasinya, itu nggak jelas. Jadi dasarnya korelasi regresi ya. Kalau data bangkitan kayak itu nggak ada korelasinya, ngawur sekali. Nggak ada rajin pangkal pandai, itu nggak ada. Ya rajin kadang-kadang malah bodoh. Ya. Ada pertanyaan? Itu ya, sederhana ya. Contohnya ada lagi ini yang kemarin saya tunjukkan ke Mas data ini, saya coba mungkin nanti walaupun sekarang kayaknya belum ada disertasi berbasis big data ya. Big data itu data di awan sana ya, yang bisa diakses publik sebenarnya. Yang jumlahnya sangat banyak, setiap saat berkembang. Ada 3 ciri sih, tapi saya lupa. Jadi big data antara lain yaitu datanya banyak, berkembang, seterusnya. Contohnya data di Twitter, data di Facebook,
data di medsos itu sebenarnya pengen kalau Anda aktif di Twitter bisa nanti pakai data itu, nggak usah buat instrumen ya. Bisa dikualitatifkan, kemudian analisisnya pakai kualitatif. Kalau sudah ketemu tag-nya sebenarnya kan tinggal dikualitatifkan. Ini contoh ini. File setting directory bukan. Untuk file setting directory file open. Ini juga nggak harus dihafalkan sih, tapi kalau ada template baiknya kita langsung ke template. Open script saya cari ya. Ini. Oke. Yang ada data RDS-nya. Ini ya. Library ini tweet ini, R-tweet. Kalau nanti Anda pengen ke sana yang penting ada untuk akses Twitter API. Nanti kalau Anda punya Twitter, Anda apply di ini, developer API Twitter ya. Ada kok di Facebook juga ada, terus Twitter juga ada. Di sini harus mendaftarkan diri. Kalau enggak nanti nggak bisa akses. Pak, ini perlu waktu lama, ini saya sudah saya simpan. Saya ingin mencari isu tentang pemilu 2024. Sudah saya set ini, sudah saya simpan. Sehingga saya tinggal simpannya di RDS, R Data System. Oke, kalau kita simulasi butuh waktu lama supaya tidak mengulang-ulang, itu sebetulnya outputnya bisa disimpan. Sementara itu di RDS, terus nanti dipanggil, dilanjutkan, itu bisa. Ini sementara searching Twitternya saya lompati, tapi saya baca hasil simpanan. Ini time series jumlah tweet ya. Dari tanggal 30 April sampai 8 Mei. Ini untuk mengubah data frame, lihat datanya. Ini menghapus NE-nya, NA ini ada. Jadi data kosong itu dihapus. Salah satu contoh sih. Ada cara untuk menghapus data kosong. Untuk melihat menjadikan matrik, data tadi berupa matrik. Kurung kotak ini menandakan matrik. Garis pertama, sebelum koma dalam kurung kotak ini menunjukkan baris. Dan yang ke kanan ini kan elemen lainnya, atau dimensi lainnya. Dan ini untuk ya ada. Bagus juga sih. Sudah banyak digunakan karena S1 bahkan sudah ada. S1
satu udah. Ini datanya sebenarnya ada ketemu, kita olah pakai apapun bisa sih. Nanti sementara kita lihat hasilnya buat. Ini dia membuat grafik tapi statis. Ini ya, ini grafik percakapan Twitter. Ada yang dinamis yang menurut saya sih canggih. Bahkan bisa ketahuan siapa yang nge-tweet. Nanti coba. Tapi sayangnya nganunya lama. Prosesnya itu lama ini. Nanti bisa ini mungkin apa ya? Baterainya saya shift sih, apa power savernya ya agak lambat. Mudah-mudahan nanti muncul. Oke, kita lompati. Ini untuk mengolah kata. Cara yang paling sederhana adalah dengan membuat word cloud. Word cloud. Sekarang penelitian enggak, Om? Ya, pakai lama ya. Dimudahkan dengan big data ini. Datanya banyak dan komputernya kecil ya. Masih 11 dan i9. Sambil nunggu ada pertanyaan.
kalau namanya. Monggo yang mau bertanya, monggo. Tidak harus dihafal ya sintaknya ya. Nanti kalau menghafal nggak berkembang. Kalau ada template ya itu sudah bantu, tapi nggak ada, tidak harus. Ya. Misalnya ini yang disebut dengan sentimen analisis. Marah, ada yang antisipasi, ada yang discuss dan seterusnya. Ini rangkuman percakapan dalam bentuk word cloud. Kalau tag-nya sendiri setelah difilter itu bisa dilihat di ini sebenarnya bisa kita analisis. Karena saya ambil 5.000 lebih ya. Katanya ada sekian banyak percakapan. Milu. Tapi yang tadi sebenarnya yang menarik itu yang ini. Gambarnya bagus, dinamis. Ini sudah minggu keberapa nih? Kayaknya tinggal 2 kali kok ya. 14, Prof. 14 ya. Jadi tinggal 2 kali. Nanti ujiannya tugas saja. Apakah Anda mau? SEM itu intinya sebenarnya ada hanya multivariat yang berkembang itu untuk di sosial SEM. Ya. Untuk di murni itu klasifikasi. Jadi kayak Kamin, kemudian ada Kamin clustering, ada Fuzzy, ada Bayesian, naif Bayesian classifier, ada macam-macam. Kalau di ilmu sosial, saya membahas regresi. Karena beban tadi. Ya, saya matikan. Kalau ada apa tadi? Ya. Variabelnya numpuk di R, ya, di remove. Oke, ini hanya aja ya, Pak. Yang rasa sulit ini enggak lah, itu malah lebih mudah dibanding dengan yang hitung tadi pakai rumus. Ya bisa sih R digunakan untuk pakai rumus, tapi nanti ada malah banyak manfaatnya. Rumus D harus hitung dari awal.
Sebenarnya pengen tunjukkan yang ini. Stop dulu ya Pak. Karena saya pakai baterai saving. Oke, silakan kalau mau tanya. Izin Prof, mau tanya Prof. Oke ya. Kalau dibandingkan dengan Skylab itu lebih lebih komplit R nggih Prof? Sekali aku malah belum tahu ngerti. Itu untuk apa itu? Sama Prof, untuk statistik juga Prof. Kayaknya kalau menurut saya lebih komplit R. Karena yang mengembangkan itu semua ahli lah. Lab-lab komputasi yang sedang melakukan penelitian, apapun ada. Oh, gitu, Prof. Machine learning, ada macam-macam. Terima kasih Prof. Ya. Nah ini udah muncul nih, saya share sekarang. Share. Ini peta percakapan Twitter tentang pemilu 2024. Ada 3 klaster ya, 2 klaster atau 3 overlap lah. Ini terlalu padat penghuninya ini yang nge-tweet tentang itu ya. Ini bergerak-gerak, ini bisa di bahkan ID-nya kalau diperbesar ketemu siapa kemana itu ada. Ini kan bisa kita responnya harusnya bisa digeser kanan kiri, atas bawah, terus dipilih yang mana yang mau diselidiki, atau kita bisa lihat ada ini misalnya Ramli Rizal ini dia kemana saja atau di mana saja, nanti bisa dilihat ini jadi kelompok ini. Nah, sayang ini harusnya bisa di drag ke bawah. Jadi kelompok yang warna biru. Itu sudah sampai ke sana, R itu bisa mungkin Skylab bisa juga sih mungkin. Facebook itu bisa dengan filter tertentu, misalnya pendidikan vokasi, bahkan bisa difilter pakai geolokasi, geolocation misalnya, melihat percakapan berdasarkan wilayah itu bisa. Kayaknya yang Twitter ini juga ada geolokasinya. Sudah teramat canggih lah sekarang itu. Kalau
Ya, industri era industri 4.0 itu harusnya udah anu ya, udah mulai disikapi lah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita demokan, kita kembangkan perintah dari nol, tidak masalah. Yang penting kita tahu paketnya, tahunya di mana. Nah, R itu diskusinya online. Kalau Anda punya masalah apa tentang R itu, ketika saya di Google cari, pasti ketemu. Ya, pasti ketemu. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Atau diskusi yang lain? Sementara cukup, Bro. Ya. Kalau boleh minggu depan simulasi yang SEM tapi data yang Prof, asli, kalau Prof Samsul Kagungan mungkin dari contoh disertasi begitu, atau kami kalau carikan ada datanya, oke. Oke. Supaya nanti udah ambil data ya. Asal ada datanya ya. Ini betul. Aduh, saya Mas Gale punya banyak ini Mas Gale. Oh, Pak Eka udah ambil data. Oke, boleh. Bahkan mulai dari uji instrumen, uji asumsi, mulai dari normalitas, linearitas, itu bisa kita demokan. Itu ya. Atau untuk asumsi ini saya coba saya sharekan. Ada banyak, nanti Anda bisa milih ya. Ini. File open. Awal-awal biasanya uji asumsi. Ini datanya data bawaan ya. Kemudian karena data bawaan itu tidak ada grupnya, saya buat grup supaya nanti ada uji homogenitas. Itu kan harus ada grupnya atau Mas Eka? Oke. Sehingga data asli ini saya gabung dengan grup, ketemu data 2. Kita coba run. Uji normal univariat itu ada banyak. Sapiro. Ya. Oke. Oh ya. Oke. Saya kira cukup dulu. Ini ada acara rapat nih. Oke. Monggo kalau mau diskusi tidak apa-apa karena saya bukan hostnya. Oke, matur nuwun ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Bentar, ini saya stop screen dan saya izin live. Ini saya di elengge sama staff. Monggo silakan diskusi. Monggo Ibu Bapak. Prof. Tadi saged di-share nggih Pak Har nggih rekamannya. Yang buat Zoom kayaknya mahasiswa deh. Oh, menika Pak Valian. Oh, nggih siap Pak Har. Kita sampai jam berapa sih? Jam 3, Pak. Oh ya, 3 Pak. Nggih. Monggo tuh Mas Eka, misalnya mau dari instrumen yang sederhana untuk mencari validitas, kalau cara yang sederhana misalnya yang korelasi butir terhadap total misalnya.
Mohon izin Pak Har. Sebetulnya ini dalam badai izin undur diri ini ada kegiatan. Belum siap. Mungkin minggu depan insya Allah. Atau Mas Gali, monggo Mas Gali. J mau share screen tapi ini laptop yang tidak ada R-nya, Pak. Nah, yang biasanya sedang opnam. Ya, mungkin kita istirahat dulu ya, Minggu depan Setuju Bapak. Persiapan asar. Siap. ya, minggu depan disiapkan untuk coba-coba kalau yang dari sederhana. Itu kalau yang Berarti tadi data untuk tadi nggih. ya, kalau yang terakhir tadi disampaikan Prof. Samsul itu kan udah bicara tentang big data, itu ada di data science. Nggih. Oke, sekiranya itu aja. Saya juga undur diri. Nanti kita masuk lagi untuk yang kelas B. Mas Eka mau masuk lagi kayaknya ini. Matur nuwun, mohon izin Pak Har masuk kelas A mawon untuk hari ini. Yes. Kelihatan sehat terus Mas Eka, seger. Amin. Oke, Terima kasih Pak Har, Pak Gali dan Bapak Ibu. Ya, saya Eri sampai sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Har. Ya, Recording stopped. Nuwun. saya izin live ya.